Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Senang sekali kalau hari ini kita bisa datang bersama-sama lagi untuk beribadah di sini bersama Lause Nobel dan juga Lause Sandy. Nah, Lause senang banget kita boleh beribadah memuji Tuhan. Lause bahagia kita boleh sama-sama boleh meninggikan Dia karena Lause percaya Tuhan mengasihi kalian, Tuhan juga mengasihi kita di sini. Mari kita pujikan. It's good to see you here with me. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh datang, kami mau memuji Tuhan. Tuhan, kami tahu kami di rumah masing-masing, tapi kami tahu Tuhan juga melihat kami. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami ingin memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan sukacita. Biarlah Tuhan tolong berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause capek nggak sih kalau jadi guru sekolah minggu itu, Lause? Gimana ya, capek? Enggak sih. Enggak Terus? capek. Apa dong yang buat Lause mau jadi guru sekolah minggu? Lause tuh senang banget bisa jadi guru sekolah minggu karena Lause tahu ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Oh, nah adik-adik di rumah, Lause juga percaya bahwa kita itu ada di dunia ini adalah untuk juga menyenangkan hati Tuhan. Mari kita pakai semua yang ada dalam diri kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Yuk, kita sama-sama naikkan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Masih bangkit berdiri ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya.
Tuhan. Mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk sama-sama kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, stop dulu Lause. Lause, kita ajak yuk adik-adik untuk bergerak, ngikutin gerakan kita. Gimana Lause? Oke. Nah, adik-adik ingat ya, setiap ada kata jalan, kita harus berbalik arah. Oke? Setiap ada kata jalan, kita harus berbalik arah. Siap? Siap semuanya? Oke, yuk kita nyanyikan sekali lagi Jalan Serta Yesus. Dari sana dulu ya, sana dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Beri untuk Tuhan kita. Ada yang salah nggak tadi di rumah gerakannya? Oke, nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Boleh sambil tepuk tangan ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lebih semangat lagi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Rosavena senang sekali karena hari ini Rosavena mau menceritakan sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati hati kami, berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Dan berkati juga Rosavena yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin hari Kamis kita beribadah bersama keluarga untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah hari ini Miss Vena, Rosavena akan bercerita tentang peristiwa yang ada di Alkitab loh. Ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Pernah nggak adik-adik ditinggal pergi sama papa mama? Misalnya papa mama keluar kota seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Gimana perasaannya adik-adik? Sedih atau senang, bebas? Pasti sedih dong ya kalau ditinggal sama papa mama tercinta. Nah, Rosavena juga mau cerita di sini. Tuhan Yesus setelah dia mati di kayu salib menebus dosa kita, dia bangkit.
Ya, waktu dia bangkit, dia menampakkan diri pada siapa? Maria Magdalena yang pertama. Wah, Maria senang, Tuhan Yesus bangkit. Lalu kedua murid, yang ada 2 orang murid yang lagi berjalan ke Emmaus juga, Tuhan Yesus menampakkan diri. Masih ingat kan cerita panggung bonekanya? Dan ada juga waktu Petrus sampai menyebur ke Danau Tiberias. Lihat, ada Tuhan Yesus di tepi danau. Wah, senang sekali. Dan 11 murid yang ada dalam satu ruangan, Tuhan Yesus juga menampakkan diri di sana, termasuk Thomas yang tidak percaya. Tuhan Yesus tunjukkan buktinya bahwa ada tanda-tanda luka kayu salib yang ada di tubuhnya. Ya, nah adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya gembira sekali. Wah, Tuhan kita, Raja kita hidup, luar biasa. Mereka semua gembira sekali ya. Dan waktu itu setelah 40 hari, Tuhan Yesus mengajak mereka naik ke atas puncak gunung dekat Yerusalem. Ya, di situ murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan kan hidup sudah ya. Tuhan sudah bangkit dari maut. Nah, sekarang Tuhan, kapan Tuhan mau pulihkan Israel? Katanya, ayolah Tuhan, pulihkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tapi apa kata Tuhan? Di Kisah Para Rasul 1 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, tetapi Tuhan Yesus janji ya, dia akan mengirimkan seorang penolong untuk kita. Ya, lalu Tuhan Yesus juga bilang, kalian semua punya tugas. Murid-murid Tuhan punya tugas. Apa tugasnya? Menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi? Bercerita kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh iya? Sampai mana? Dari mana dibilang ini? Dari Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Wow, sampai ujung bumi loh Sofena. Iya, tapi Mikaela masih kecil. Berli juga masih kecil loh Sofena. Domi juga, Sepi juga. Gimana caranya pergi ke ujung bumi? Nah, adik-adik, Loh Sofena kan juga pernah bilang sama adik-adik semua, kalau kita percaya sama Tuhan, kita murid Tuhan Yesus, kita harus taat, taat. Ya, dengan cara taat kita bisa menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Nanti orang bilang, ih kok Mikaela taat banget sih sama mama papa. Mikaela bisa bilang, iya soalnya Mikaela punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa kan? Nah, murid-murid itu juga dikasih tahu seperti itu, bahwa mereka harus menjadi saksi dari Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Dan Tuhan akan mengirimkan penolong untuk mereka. Waktu selesai Tuhan Yesus ngomong seperti itu, Tuhan Yesus naik terangkat dan tertutup awan. Mereka semua bengong. Mereka semua nunggu. Mana ya Tuhan Yesus? Mana Tuhan Yesus? Tiba-tiba ada malaikat muncul dan berkata, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu menatap ke langit? Tuhan Yesus yang sudah pergi ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama, ya, untuk menjemput kita. Jadi kita harus mengerjakan tugas kita. Apa tadi tugas kita? Menjadi saksi. Dengan cara apa? T-A-A-T, taat. Taat sama mama papa, taat sama teacher kalian, guru-guru kalian, ya, taat sama orang yang lebih tua, berperilaku yang benar di hadapan Tuhan. Ya, dengan cara seperti itu, kita yang masih kecil-kecil, imut-imut dan lucu-lucu ini akan bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Orang akan tanya, Ines, kenapa Ines bisa taat sih sama mama papa? Oh, karena Ines punya Tuhan yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, bisa kan ngomong seperti itu? Nah, Sofena yakin kalian semuanya bisa, ya. Puji Tuhan, sampai di sini firman dari Sofena. Mudah-mudahan firman ini dapat berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
bersyukur buat hari ini. Kami bisa mendengar firman Tuhan. Kami bahagia karena Tuhan naik ke surga. Dan kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan tugas kepada kami untuk menceritakan bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan, kepada papa mama, kepada teacher, dan kepada orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, siap untuk menjadi saksi? Nah, minggu ini pun ada ayat hafalan loh. Kita mau sama-sama menghafal ya. Ayat hafalan diambil dari Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak lupa juga, adik-adik boleh memberikan persembahan dengan cara boleh titip ke papa mama, supaya papa mama boleh transfer, atau boleh kumpulkan ke papa mama. Nanti saatnya kita boleh beribadah bersama akan dikumpulkan di dalam gereja. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.